Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini kita membahas tentang pelepasan bagian terakhir atau bagian ketiga. Nah, setelah kita tahu tentang pentingnya pelepasan dan apa saja yang sudah terjadi dalam kehidupan seseorang, apa saja yang bisa masuk, roh-roh apa yang sedang bekerja. Nah, tiba saatnya malam hari ini kita akan mendengar ya tentang pelayanan lanjutan. Saudara, ada dua pekerjaan yang harus dilakukan untuk memindahkan seseorang dalam kerajaan Allah. Ya. Saudara, masalah keselamatan itu adalah masalah pindah kerajaan atau pindah daerah. Ketika Anda pindah kerajaan, ketika Anda pindah tempat, pindah daerah, situasinya berbeda. Sehingga yang Anda alami itu bisa mendukung, karena keadaan itu akan mendukung. Kalau Anda tinggal di daerah miskin, Anda akan merasa kekurangan. Tapi kalau Anda ada tinggal di daerah kelimpahan, Anda akan merasa kecukupan, bahkan berlebihan. Amin. Kalau Anda tinggal di daerah penyakit, Anda akan merasa sakit. Tapi kalau Anda tinggal di daerah sehat, Anda akan merasa fresh, sehat, fit, dan sebagainya. Amin. Begitu juga orang yang masih tinggal di daerah kutub, hidupnya akan berat. Seperti tertimpa sesuatu itu ya. Kerja apa aja selalu gagal dan sebagainya. Itu menandakan area tempat yang Anda tinggalin itu tidak mendukung, tidak mensupport Anda. Tapi ketika Anda diselamatkan, bukan hanya masuk surga. Ternyata masalah keselamatan itu adalah masalah pindah daerah. Nah, ketika Anda dipindah daerah kan, ya, di situ situasinya berubah, berbeda dari yang lama, kesadaranmu harus mulai dibangun. Sehingga jati dirimu akan berubah. Anda bukan orang sakit, Anda bukan orang lemah, Anda bukan orang terkutuk, tapi orang yang diberkati. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi ya, pertama kita lihat melepaskan mereka dari cengkeraman kerajaan kegelapan. Dengan melepaskan ikatan-ikatan dan mengusir setan atau roh-roh jahat. Karena malam hari ini kita berbicara tentang pelepasan. Jadi dalam melakukan praktek pelepasan ini, sebenarnya yang kita kerjakan malam hari ini, kita akan melepaskan semua yang hadir malam hari ini yang membutuhkan pelepasan dari cengkeraman kerajaan kegelapan dan melepaskan Bapak Ibu Saudara dari ikatan-ikatan dan setan-setan, roh-roh yang telanjur masuk ke dalam tubuh Anda itu harus diusir keluar. Amin. Nah, yang kedua, Saudara, memindahkan mereka ke dalam kerajaan itu dengan mengisi pikirannya dengan kebenaran dan mencamkannya sungguh-sungguh dalam jiwanya akan statusnya yang baru. Amin. Anda bukan korban dari sebuah peristiwa, tapi Anda adalah lebih daripada pemenang. Amin. Nah, statusnya baru. Kenapa? Pola pikirmu sudah berubah. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita semuanya. Amin. Nah, Saudara, pelepasan saja ternyata tidak otomatis memindahkan mereka ke daerah kerajaan Allah. Akibatnya, setelah pelepasan, mereka akan diserbu lagi oleh roh-roh yang balik, membawa banyak roh yang lainnya. Nah, Bapak Saudara, ada beberapa ayat yang perlu kita bahas, kita baca malam hari ini. Pertama, Anda bisa lihat di dalam Matius 12 ayat 28.
Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, saudara, ketika setan itu diusir, ya, roh-roh itu diusir, kerajaan Allah datang, kehendak Tuhan jadi, pelepasan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Tapi saudara, kalau follow up-nya tidak ada, Matius 12 ayat 43 sampai 45 katakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu, ya, kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Banyak orang senang dilayani pelepasan. Buktinya malam hari ini. Ya, langsung pesertanya membeludak. Betul nggak itu? Karena apa? Acaranya pelepasan. Nanti Pak Gideon tengking, nanti didoain gitu ya. Wah, bukan salah. Betul ya? Anda datang kepada Tuhan, cari hamba Tuhan untuk ditolong, daripada Anda cari solusi way out ke dukun-dukun, paranormal, ya, tukang pamya, empek-empek, ya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ya, perlu diperhatikan. Setelah Anda dilayani pelepasan, jangan lupa terus ikut kelas pemuridan. Ya, nah, saya bukan sedang mencari murid, enggak. Tapi saudara, ini untuk memaintain ya, untuk memelihara apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sudah perbuat atas hidup Anda, ketika Anda dibebaskan, ketika Anda dilepaskan, ketika Anda disembuhkan, dan sebagainya. Kalau tidak, tadi dikatakan, setan atau roh-roh itu akan kembali. Memang kondisinya sudah bersih. Dia ajak temannya, 7 roh lain. Sehingga keadaannya lebih parah dari sebelumnya. Jadi kalau orang dilayani pelepasan, tapi nggak ada tindak lanjutnya, mereka nggak diisi dengan firman, mereka nggak punya hubungan, relationship dengan Tuhan, hanya menikmati kelepasannya tok, sebenarnya Anda ada di daerah rawan. Satu waktu ketika ada celahnya, lalu roh itu masuk kembali, nggak seorang diri, bawa teman, sehingga keadaan orang itu yang pernah dilayani pelepasan ini bukan tambah baik, tambah buruk keadaannya. Ya, jadi nanti kalau Bapak Saudara ketemu dengan orang-orang yang sedang getol, pengen dilayani pelepasan dan sebagainya, Anda harus kasih pengertian seperti ini. Ya, masalah roh itu dikeluarkan atas diri Anda itu adalah hal yang mudah. Karena apa? Otoritasnya sudah diberikan oleh Allah kepada gereja Tuhan. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Betul? Sekali tengking kabur tuh. Tapi ya, gimana kelanjutannya? Kalau enggak, keadaannya bukan tambah baik, tambah jahat dan tambah rusak. Nah, saudara, oleh karena itu, pelayanan memindahkan daerah kesadaran itu penting. Dalam Kolose 1 ayat 13 dikatakan begini, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Tiap hari Anda harus sadar
Anda adalah warga negara kerajaan surga, Anda tinggal dengan Tuhan, Anda berhubungan dengan Tuhan, kesadaran itu harus dibangun terus setiap hari. Ya, kalau enggak, meleng sedikit, iblis menarik Anda kembali ke dunia, lalu Anda diinjak-injak lagi di dunia ini. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melakukan praktek pelayanan pelepasan. Ya, apa itu pelayanan pelepasan? Pelayanan pelepasan adalah tindakan untuk mengusir roh-roh jahat atau setan-setan di dalam nama Yesus dengan kuasa Tuhan. Ya. Jadi pelepasan Kristiani ini adalah tindakan untuk mengusir roh-roh jahat atau setan-setan dalam nama Yesus dengan kuasa Tuhan. Dasar atau prinsip dalam pelayanan pelepasan itu apa saja? Pelepasan dilakukan dalam kuasa satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Coba saudara Anda lihat dari Markus pasal 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Jadi waktu mengusir setan dalam pelepasan ini yang dipakai atau yang diandalkan adalah nama Yesus. Nama Yesus. Ya. Usir setan-setan dalam namaku. Bukan namanya siapa gitu ya. Tapi cuma satu nama. Kenapa nama itu? Karena nama itu adalah nama yang besar. Nama yang dahsyat. Nama yang luar biasa. Alkitab bilang, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nama itu adalah nama di atas segala nama. Coba Anda bisa sebut nama apa saja sih? Saudara, namanya cancer, namanya tumor, namanya encok, pegel, linu, panu, kadas, kudis. Itu cuma sebuah nama, amin. Nama penyakit, termasuk utang. Ada yang utang 10.000, ada yang utang 10 miliar. Itu juga hanya nama saja. Amin. Ada nama masalah, ada nama penyakit juga. Ya, ada nama persoalan dalam hidup Anda. Semua yang sering Anda keluhkan itu sebenarnya hanya sebuah nama. Katakan, hanya sebuah nama. Tapi malam hari ini kita kenal dengan satu nama, namanya Yesus. Nama di atas segala nama. Kalau kita pakai nama Yesus, semua akan tunduk. Amin. Semuanya akan tunduk. Karena nama itu adalah nama yang berkuasa. Nama yang dahsyat. Nama yang luar biasa. Amin. Jadi pelayanan pelepasan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di dalam gereja harus hanya dengan satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan nanti saudara gara-gara saya ajar seperti ini, lalu Anda melayani pelepasan, Anda nggak pakai namanya Yesus, Anda namanya Pak Gideon nanti gitu ya. Dalam nama Pak Gideon. Dalam nama Yesus, kata Pak Gideon. Enggak, Anda harus kenal sama yang punya nama itu. Kalau enggak kenal, walaupun Anda sebut, nama itu enggak berdampak, saudara. Hanya orang-orang yang kenal dengan yang punya nama itu, yang bisa menggunakan nama itu, dan memiliki sebuah otoritas yang luar biasa. Amin. Jadi bukan asbun, asal bunyi, asal nyebut nama itu. Siapa yang menyebut nama itu,
Harus jelas. Orang itu kenal nggak sama Yesusnya? Sama pribadi orang itu? Punya relationship enggak? Punya hubungan enggak? Diperintah enggak sama dia? Betul? Nah, kalau Anda kenal, Anda diperintah sama dia, yang punya nama itu akan membackup Anda. Sehingga kalau engkau berkata, dalam nama Tuhan Yesus, dia keluar. Apa yang Anda usir akan keluar. Karena apa? Yang punya nama itu akan menolong untuk mengeluarkan apa yang harus keluar tersebut. Amin. Nah, saudara, pelayanan pelepasan ya dilakukan bukan dengan kekuatan manusia, juga bukan dengan kekuatan pikiran, bukan dengan kekuatan jiwa, atau kekuatan spiritual yang lainnya. Nah, saudara, ada beberapa orang yang dalam tanda kutip dulu mantan, sebelum jadi hamba Tuhan, dia mantan orang pinter, punya ilmu, mantan dukun, mantan paranormal, tapi belum dibereskan, belum dibuang kekuatannya. Sehingga ketika melayani, kadang-kadang mereka masih menggunakan kekuatan-kekuatan yang lain itu. Pernah keceplosan, ada seorang mantan dukun. Dia bilang gini, dulu saya bisa, ya, ambil, ya, itu roh orang itu, lalu saya pegang. Sebenarnya hari ini saya masih bisa juga, dia bilang gitu. Waktu saya mendengar seperti itu saya kaget. Jangan-jangan orang ini belum dilayani pelepasan ya. Nah, dia melayani pelepasan dengan kekuatan apa? Amin. Hati-hati ya saudara. Masalahnya bukan sekedar beres masalahmu. Kalau yang dipakai bukan kekuatan dari Tuhan, nanti pasti ada timbal baliknya biasanya. Kalau Tuhan menolong Anda, dia tidak mengungkit-ungkit, betul? Ikhlas sepenuhnya. Tapi kalau yang lainnya, tak tolong ya, ayo, awas ya. Nah, itu bahayanya. Kalau masih pakai kekuatan di luar Tuhan. Harus pure, harus murni. Kekuatan yang kita pakai adalah kekuatan murni dari Tuhan. Amin. Nah, bukan kekuatan laten jiwa juga, ya. Nah, saudara, dalam pelepasan dilakukan dengan memohon kehadiran Tuhan. Sebab ketika setan diusir, sesungguhnya tadi dikatakan kerajaan Allah itu datang. Nah, ayat yang lain saudara dalam Lukas 11 ayat 20 juga dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada padamu. Kenapa kita harus menghadirkan kerajaan Allah itu? Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kenapa, saudara? Ketika kerajaannya datang, invasi kepada manusia, apa yang terjadi? 1 Korintus 4:20 katakan, sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sehingga omonganmu bukan NATO, not action, talk only. Tapi benar-benar powerful. Ya, powerful. Ada dampaknya, ada impact-nya. Ketika engkau mengatakan keluar, roh itu akan keluar. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari kuasa. Ya. Nah, saudara, jadi sekarang kita tahu rule-nya. Ya, bagaimana teknik dalam melayani pelepasan, kekuatan apa
yang harus dihadirkan dan nama siapa yang harus disebut di situ. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa sebenarnya yang harus dilayani pelepasan? Tentu saja adalah orang-orang yang sedang terikat oleh setan, orang-orang yang sedang terikat oleh iblis, atau orang-orang yang sedang terikat oleh roh jahat. Ya. Nah, setan bisa mengikat seseorang, iblis juga bisa, roh jahat dan bisa juga. Ketika roh itu mengikat Anda masuk ke dalam diri Anda, dampaknya itu banyak hal yang terjadi atas hidup Anda. Khususnya roh jahat atau arwah-arwah, roh orang mati, kalau masuk ke dalam tubuh orang hidup, itu biasanya akan membawa satu situasi yang buruk terhadap orang yang kemasukan roh-roh tersebut. Prinsipnya, saudara, manusia itu bisa diserang. Manusia itu bisa dimasuki. Manusia itu bisa dirasuk. Manusia itu bisa dikuasai oleh setan-setan. Manusia itu ibaratnya ya rumah yang bila tidak dijaga maka didiami oleh iblis. Nah, tadi ayat yang sudah kita baca ya. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian tadi. Lalu dia punya ide nih. Aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu. Lalu mengajak 7 roh lain lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk, berdiam di situ, membuat keadaan orang itu lebih buruk. Ya. Nah, manusia itu ibaratnya seperti sebuah rumah. Di mana iblis dapat masuk, iblis dapat tinggal, dan iblis dapat menguasai rumah itu. Tapi kabar baiknya, walaupun dia bisa masuk, dia bisa tinggal, dan dia bisa menguasai rumah itu, iblis itu sebenarnya dapat diusir keluar dari rumah itu. Ya, makanya diadakan pelayanan pelepasan untuk mengusir, mengeluarkan iblis, setan, roh-roh jahat itu dari rumah itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kerajaan Allah dihadirkan, kuasanya mulai bekerja. Amin. Allah kerja oleh rohnya. Amin. Ketika dia bekerja, saudara, rohnya bermanifestasi. Saudara, kuasa-kuasa yang lain tidak akan bisa bertahan. Amin. Tapi saudara, kalau nggak di follow up, iblis akan masuk kembali dan merebut manusia itu lagi, karena memang iblis ingin menghancurkan manusia. Ingat saudara, kalau Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b ya. Ayat A-nya dikatakan apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri dari seseorang? Yang dicuri damainya. Ya. Ketika seseorang kehilangan damai, itu ibaratnya seperti rumah tanpa pagar. Ketika saya ngomong begini, ada yang bilang, Pak, rumah saya nggak ada pagarnya, karena rumah saya klaster. Di luar banyak satpam, Pak, security-nya banyak. Nah, saya nggak ngomong rumah klaster gitu ya. Coba kalau rumah Anda di kampung gitu ya, nah, nggak ada pagarnya itu. Apa yang terjadi? Rawan. Ya. Sembarang waktu, maling bisa masuk. Pencuri bisa masuk. Orang yang kehilangan damai sejahteranya dicuri sama iblis, itu gampang sekali dimasukin sama iblis. Dirasuk sama iblis. Dikuasai oleh si iblis. Jadi trik pertama yang dilakukan oleh iblis apa? Dia curi damai sejahteramu itu. Kalau Anda sudah mulai ngimpleng, tahu ngimpleng?
Ngimpleng itu bahasa roh. Ya, kayak orang Medan nggak ngerti, ngimpleng nggak tahu ya. Ya. Ngimpleng. Hun. Nah, mulai bengong. Sedih. Ya, gelisah. Resah. Apalagi? Khawatir. Betul gak ya? Itu ciri-ciri orang yang sedang kehilangan damai sejahtera. Karena iblis berhasil mencuri damai sejahtera dari diri Anda. Lalu dia bunuh. Apa yang dibunuh? Sebelum dia bunuh tubuh Anda sampai mati, dia bunuh harapan Anda. Dia bunuh masa depan Anda. Dia bunuh kesehatan Anda. Betul? Dia bunuh berkat Anda. Banyak yang dimatikan oleh si iblis itu. Sehingga usahamu jadi nggak lancar. Kesehatanmu hilang, kau jadi sakit, sewak, dan sebagainya. Karena dia sudah mulai masuk tahap yang kedua, dia mencoba untuk membunuh. Yang ketiga, dia akan binasakan Anda. Kalau bisa, nanti semua akan masuk neraka bareng sama si iblis itu. Ya, nah, saudara, memang niatnya seperti itu. Makanya dia mau masuk kembali, merebut manusia itu lagi. Karena ia ingin menghancurkan manusia. Beda dengan Tuhan Yesus. Dia mau memulihkan Anda. Amin. Dia mau menebus Anda. Dia mau menghidupkan Anda kembali. Saudara, caranya gimana? Supaya itu tidak terjadi atas hidup kita. Rumah itu jangan dibiarkan kosong. Harus diisi dengan penghuni baru. Paling tidak Roh Kudus, saudara ya. 1 Korintus 6, 19 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Rumahnya Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah. Roh Allah diam di dalam dirimu. Paling tidak itu. Tambah lagi, penuhi dengan firman. Betul? Tahu banyak firman. Ngerti tentang kebenaran. Paling tidak ikut online discipleship. Nah, diajar banyak pengetahuan firman yang bisa Anda dapatkan itu. Nah, saudara, gimana iblis itu bisa masuk, roh-roh itu bisa masuk ke dalam diri seseorang? Pasti ada aksesnya. Pasti ada pintunya, bukan? Pintu roh-roh jahat atau setan itu bisa masuk ke dalam diri manusia. Ya, bisa masuk dari kutub garis keturunan, saudara. Ya, Anda keturunan siapa? Seorang anak bisa terikat iblis sejak lahir karena faktor orang tua yang juga terikat kuasa gelap. Makanya ada yang namanya kutuk turunan, kutuk warisan, dan juga ilmu gaib warisan. Ya, siapa orang tuamu? Siapa bapakmu? Anda itu dari garis keturunan siapa? Karena saudara tahu, Alkitab bilang, kutuk itu bisa menjalar. Ada yang 4 generasi, ada yang 7 generasi, bahkan ada sampai 10 generasi kutuk anak haram. Jadi masih bisa diwariskan, masih bisa terjadi, masih bisa dialami oleh keturunan di garis yang ke-10. Ya, kalau saudara Anda lihat ya, dari 3 atau 4 keturunan aja, kalau Anda dari Anda ya, punya bapak, punya kakek, punya apa lagi? Di atasnya kakek apa? Bapaknya kakek gitu ya. Nah,
Terus di atas lagi kakeknya kakek gitu ya. Yang buyut. Nah, sudah nanti lihat tuh, 10 generasi masih bisa. Anak haram itu nggak boleh masuk ke jamaah Tuhan sampai 10 generasi. Itu berarti bisa diwariskan. Ya, mereka kena impact dampaknya dari apa yang dilakukan oleh kakek moyangnya di masa lalu itu. Nah, jadi ada orang-orang yang kemasukan roh jahat atau kena masalah karena ulah daripada kakek moyangnya. Orang-orang seperti ini, kalau datang kepada kami, apa yang kami lakukan pertama kali? Saya ajak percaya Yesus, undang Yesus masuk dalam hatinya, Wahyu 3 ayat 20. Lalu saya sadarkan menurut Yohanes 1:12, kamu sekarang adalah anaknya Allah. Bukan anaknya dari si A, si B. Orang tuamu secara jasmani. Orang Chinese bilang ini dikuepang, tuh ya. Kalau ada anak yang suak, biasanya dibawa ke kelenteng. Nanti sama suhu di sana, dikuepang. Kayaknya ini sama papa mamanya ciong. Makanya dikuepang jadi anaknya Wak, atau anaknya empeknya, atau anaknya engkong, atau anaknya Kuan Im, anaknya Kuan Kong. Nah, setelah dikuepang, dia nggak suak lagi. Sehat. Nah, pelepasan ini bukan niru mereka, enggak. Mereka itu meniru kita. Dari sejak dulu Alkitab bilang, ketika orang percaya kepada Yesus, langsung diakukan jadi anaknya Bapak di surga. Bapak yang sehat, Bapak yang penuh dengan kelimpahan, Bapak yang luar biasa. Nasibmu ditentukan oleh siapa bapakmu. Kalau bapakmu sehat, Anda sehat. Kalau bapakmu kaya, Anda kaya. Amin. Tapi kalau bapakmu, garis keturunanmu adalah orang terkutuk, kutuk itu juga akan menjalar kepada Anda. Nah, jadi pintu roh-roh itu masuk bisa melalui garis keturunan. Amin. Nah, juga bisa karena dirasuk oleh arwah. Seseorang anak bisa mewarisi berbagai macam penyakit keturunan dari leluhurnya yang sudah meninggal. Ada orang konseling, Pak, waduh, saya kok ngalami seperti ini Pak ya. Saya sakit diabetes Pak. Kayak engkong saya. Kayak papa saya juga. Jadi engkongnya diabetes, papahnya diabetes, anaknya diabetes. Ya, bisa nurun. Secara medis bilang, wah ini penyakit keturunan, ya, ada gen, kromosom dan DNA-nya seperti itu. Saudara, sebenarnya kenapa seseorang bisa merasakan atau mengalami hal yang sama seperti orang yang sudah mati, yang pernah sakit, yang sama seperti yang dia alami. Ternyata ketika kami layani, roh orang mati, entah itu bapaknya yang sakit diabetes, atau engkongnya yang sakit diabetes, itu masuk ke dalam tubuh orang itu. Padahal kalau dicek dokter, gulanya normal, semuanya normal. Ya. Tapi dia ngerasain kayak orang sakit diabetes. Nah, kalau Anda gejala seperti itu, yang sakit sebenarnya bukan Anda. Yang sakit adalah roh yang masuk ke dalam tubuh Anda itu. Yang perlu dilayani siapa? Yang perlu dilayani bukan orang itu. Yang perlu dilayani adalah roh yang masuk ke dalam orang itu dikeluarkan. Nah, sebelum dikeluarkan, kadang-kadang saya kasih tips ekstra pelayanan.
tak sembuhin diabetesnya juga. Ya. Nah, saudara, jadi karena dia dirasuk oleh arwah. Nah, berikutnya. Karena keterlibatan dengan okultisme. Nah, ini hati-hati. Mereka yang pernah pergi ke dukun, ya, cari pesugihan, cari kesembuhan, cari kekayaan, cari backup bisnisnya, itu celah. Sehingga roh-roh itu bisa masuk, ya. Nah, juga karena roh kelemahan tubuh, saudara ya, kemarin sudah dibahas. Sakit penyakit yang menyebabkan pertahanan jasmani, rohani kita lebih lemah, sehingga iblis bisa menerobos masuk. Juga bisa karena jiwa yang lemah. Karena Anda stres, karena Anda depresi, ketakutan, marah, benci, menyebabkan pertahanan rohani Anda lemah. Sehingga Anda mudah diserang oleh roh-roh jahat tersebut. Nah, pintu yang lain karena serangan fajar, serangan dari kuasa kegelapan. Ada orang yang memang gak suka sama Anda, lalu mereka melakukan sihir, melakukan tenung, ya, kirim guna-guna, kirim pelet, kirim santet, dan sebagainya. Nah, saudara, hati-hati, ya. Jadi sebenarnya ini bukan Anda yang mengundang, tapi memang karena ada orang-orang yang sengaja mau merusak hidup Anda, makanya dia pakai sihir, tenung, guna-guna, pelet, dan santet. Ya, nah, juga pintu yang lain, roh teritorial. Diserang roh-roh yang berkuasa atas wilayah tertentu. Misalnya di kuburan, atau tempat-tempat angker, rumah angker, dan sebagainya. Nah, saudara, kadang-kadang banyak orang, karena pengen harga yang murah, beli murah, ya, rumah murah, ya tanpa seleksi. Yang penting murah. Ya, padahal rumah itu, nah sebenarnya banyak tanda kutip ya, yang menjaga di situ. Banyak seperti itu, ya. Nah, roh-roh teritorial. Jadi roh-roh itu sudah mengklaim daerah itu daerahnya. Ya. Nah, kalau tidak dipakai untuk pelayanan, mending Anda caw aja ya, pergi. Capek kadang-kadang. Kenapa? Dia sudah membangun struktur pemerintahan di situ biasanya. Dan didukung oleh roh-roh sekitarnya. Ya, itu untuk melayanin, untuk membebaskan kadang-kadang butuh effort sedikit. Ya, tapi kalau memang mau dipakai buat gereja atau apa dan sebagainya lain, ya. Nah, saudara, juga karena mungkin Anda belajar bela diri, ya, ilmu bela diri, ya, ilmu gaib, tenaga dalam, karate, silat, kungfu, yoga, tai chi. Nah, saudara, orang-orang yang bela diri, ya, tapi kadang-kadang diselubungkan. Dia bilang begini, Pak, ini kan untuk kesehatan, ya, hanya olahraga, ya. Tapi saudara, ya nanti ada pembahasan sendiri tentang tai chi, ya, tentang reiki dan sebagainya. Gak saya bahas malam hari ini, terlalu panjang. Tapi saudara, banyak roh yang masuk ketika Anda belajar ilmu bela diri. Orang Kristen apakah perlu belajar ilmu bela diri? Saya bilang tidak perlu. Karena Anda sudah dibela oleh Yesus. Amin. Anda sudah dibela oleh Yesus. Kalau Anda sudah dibela oleh Yesus, Anda membela dirimu sendiri dengan belajar bela diri sendiri, Yesus akan mundur. Gak akan membela Anda. Amin. Ini prinsip, saudara. Ya, kenapa Anda harus membela diri? Ketika Anda belajar ilmu bela diri, itu membentuk karaktermu jadi keras biasanya.
nggak mudah mengalah, nggak rendah hati, betul? Nggak sabaran. Banyak roh bisa masuk. Karena Anda merasa bisa, merasa mampu. Ya, Anda katakan kiri rumah sakit, kanan kuburan. Dua-duanya masuk surga. Wah, saudara, itu pedomannya ya. Nah, yang lebih parah, saudara, mereka menjadi jemaah iblis. Dengan apa? Memuja iblis. Mengikuti ritual seks, ritual gereja setan. Orang cari pesugihan, itu memuja iblis. Memuja iblis. Ya, mencari pesugihan. Gunung Kawi, ya, Gunung Cerme, ya, gunung apa lagi, ya. Nah, hati-hati saudara, ya. Nah, sekarang terakhir saudara, pintunya adalah hidup dalam dosa. Karena ada hidup dalam dosa, entah itu perzinahan, bohong, dusta, menipu, mencuri, membunuh. Roh-roh itu akan masuk dalam diri Anda. Betul? Ya? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sebelum kita masuk dalam pelayanan pelepasan, persiapan apa yang harus dilakukan oleh konseli? Persiapan apa yang harus dilakukan? Konseli harus jujur di hadapan Tuhan. Dan konselor mengaku dosa. Malam hari ini harus jujur. Terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku memang begitu kok. Sehingga saya buka pintu. Sehingga roh-roh itu masuk, sekarang ada di dalam diri saya. Anda mengaku dosa di hadapan Tuhan. Aku sudah berdosa Tuhan. Ampuni aku. Betul ya? Di sini, konseli perlu rendah hati. Kalau Anda nggak rendah hati, Anda nggak bisa mengaku dosa. Amin. Ya, Anda nggak bisa mengaku dosa. Anda mulai belajar untuk rendah hati. Silahkan Tuhan bongkar. Silahkan Tuhan koreksi. Yang ketiga, saudara. Persiapannya adalah konseli harus benar-benar bertobat dari dosa dan kehidupan lama yang telah menyebabkan dirinya terikat dengan roh-roh jahat. Anda harus bertobat. Aku nggak mau ulangi lagi. Aku nggak mau lakukan lagi. Ya. Nah, yang terakhir, saudara. Konseli ya, harus mengampuni orang lain lebih dahulu. Ampuni siapa yang sedang berselisih dengan Anda. Gak tahu, mungkin siapa dia. Mungkin itu suamimu. Mungkin itu anakmu. Mungkin itu orang tuamu. Mungkin juga pendetamu. Atau bosmu. Jangan berdalih. Tapi yang salahkan bukan saya, Pak. Jika engkau menghadap Tuhan, engkau teringat akan sesuatu tentang apa yang ada di dalam saudaramu. Tanggalkan persembahanmu itu, berdamailah dulu dengan orang itu, dan baru datang kepada Tuhan.
mau mendapatkan pemulihan, harus mau mengampuni. Ingat kisah perumpamaan, ada orang punya hutang 10.000 talenta, diampuni sama Tuhan. Ketika ketemu dengan temannya yang punya hutang 100 dinar, temannya dicekik, masukkan dalam penjara. Akhirnya ada orang yang lihat, laporin kepada raja yang telah mengampuni dia itu. Akhirnya dia dipanggil, dibatalkan pengampunannya. Dia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, dihukum lagi oleh raja itu. Dalam doa Bapa kami juga katakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang salah siapa? Orang itu. Aku ampuni dia. Jangan nunggu, kan dia yang harusnya minta ampun sama saya. Mungkin Anda merasa gak pantas dong bapak minta ampun sama anak. Tapi kalau perlu untuk sebuah proses pemulihan, pelepasan yang harus Anda alami dalam hidup Anda, rendahkan hatimu. Aku mau mengampuni mereka. Gak apa-apa. Jadi pandang rendah, dipandang gak berarti. Tapi saya mau dapat pemulihan. Saya mau ditolong Tuhan. Saya mau disembuhkan. Saya mau dipulihkan. Kuncinya pengampunan. Ketika engkau mengampuni, engkau menerima, otomatis engkau diterima oleh Tuhan. Ketika engkau diterima oleh Tuhan, banyak hal yang akan Tuhan perbuat atas hidup Anda. Dia akan restorasi hidup Anda. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup Anda, saudara. Tapi malam hari ini waktunya, ini saatnya. Dia mau lakukan pemulihan untuk Anda. Yuk, buka hati dan percaya Tuhan sanggup melepaskan. Buka hati, percaya Tuhan sanggup membebaskan Anda malam hari ini. Amin. Buka hati Tuhan, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa di tempat maha tinggi. Siapkan hatimu. Kalau perlu Anda mempersiapkan tisu, ambil posisi yang aman. Jangan dekat dengan piring, kaca, dan sebagainya. Biarkan dia bekerja. Izinkan dia melakukan sesuatu malam hari ini. Coba tirukan saya berdoa begini. Bapa Surgawi, saat ini saya terbuka di hadapan-Mu. Saya percaya kuasa-Mu sanggup untuk melepaskan dan membebaskan saya dari semua kuasa dan roh-roh yang telah masuk dan mengikat dalam diri saya. Malam hari ini saya memberi otoritas penuh kepada Roh Kudus untuk membongkar, menyelidiki, mengangkat, melupakan, dan membuang semua roh-roh jahat yang telah masuk dalam diri saya. Baik yang masuk lewat garis keturunan
atau keterlibatan kami dengan okultisme, atau karena kami belajar bela diri, atau kami pernah berhubungan dengan roh-roh orang mati, roh-roh leluhur kakek moyang kami, juga karena fantasi, pikiran, apa yang kami bayangkan, dan pengaruh dari sistem dunia ini. Hari ini, saya minta Roh Kudus, semua ikatan dosa, ikatan batin dengan orang-orang yang sudah meninggal, ikatan dengan okultisme, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Semua bentuk perjanjiannya juga saya batalkan malam hari ini, dan saya buang dalam nama Tuhan Yesus. Buka hatimu malam hari ini dengan otoritas dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, sehingga terjadi pelepasan dari semua pengaruh-pengaruh dari roh jahat yang telah ada di dalam diri Anda. Dan malam hari ini juga saya izinkan Roh Kudus untuk membebaskan dan melepaskan semua anak-anak Allah ini dari semua pengaruh dari roh-roh jahat sampai tuntas habis di dalam nama Tuhan Yesus, dari diri mereka semuanya. Segala kutuk kupatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk gilir pertama, gilir kedua, gilir ketiga, sampai gilir ke-10. Dalam nama Tuhan Yesus, lepas daripada setiap anak-anak Allah malam hari ini. Dan saya juga melepaskan pengampunan kepada semua orang yang telah menyakiti mereka semuanya. Kasih pengampunan Allah itu mengalir, melimpah-limpah atas hidup Anda saat ini. Izinkan Roh Kudus sekarang melawat Anda. Kuasanya bekerja. Semua ikatan-ikatan itu dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua ikatan-ikatan itu terlepas malam hari ini. Dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terus rantai-rantai itu diputuskan. Rantai-rantai itu dipatahkan. Belenggu-belenggu itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari setiap anak-anak Allah malam hari ini. Pakarala pasikan tanda ya takuri pakana ya rala pasikini kita karala pak. Terus Roh Kudus, terus Roh Kudus. Sikana wakatakuri pakana ya sikini kita karala pak. Terus minta juga malaikat surgawi membantu untuk bersama-sama membebaskan setiap anak-anak Allah ini dari semua ketidakberdayaan, ketidakmampuan, ketidakjelasan dalam hidup mereka malam hari ini. Semua selubung-selubung itu dibuka, disingkapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kebenaran itu muncul, kebenaran itu nyata, dan kebenaran itu memerdekakan semuanya malam hari ini. Kasyakan ayat takuri pakarala pasikini kita karala paralapa. Sinakata karala parala pasikana ayat takaralapa. Gak peduli Anda dari garis keturunan siapa. Masalah-masalah kutuk garis keturunan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit turunan, jenis apapun juga, hari ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada aliran-aliran penyakit lagi dari kakek moyang Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala jenis kutuk, kutuk-kutuk mati muda. Dari keluarga itu terus ada yang mati muda. Dan kutuk itu sedang mengancam Anda juga. Hari ini aku bebaskan engkau dari kutuk mati muda ini sekarang juga. Kutuk kecelakaan, kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, dalam nama Tuhan Yesus
lepas dari setiap anak-anak Allah ini. Juga warisan-warisan, ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu satanis, potensi kemampuan untuk melakukan hal-hal yang gaib dari kakek moyang, nenek moyang Anda. Sekarang juga aku bersihkan dari Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kekuatan supranatural yang masih bisa beroperasi dalam kehidupan Anda. Malam hari ini aku cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terus mengalir Tuhan, bersihkan. Sekarang aku akui, aku adalah anak Allah. Segala berkat Allah mengalir dalam hidupku. Masalah-masalah di masa lalu, masa kanak-kanak, mungkin pernah mau digugurkan pada waktu Anda di kandungan. Mungkin Anda pernah mengalami pelecehan di masa anak-anak. Pernah diperlakukan tidak adil, seperti anak bawang, dianggap nggak terlalu penting. Karena jenis kelamin Anda ditolak, nggak diinginkan. Karena orang tua Anda pengen anak yang jenis lain. Mungkin Anda pernah diupayakan untuk digugurkan, tapi akhirnya masih bisa lahir juga. Anda pernah mengalami kurang kasih sayang, atau mengalami kecelakaan-kecelakaan pada masa kanak-kanak, waktu main-main dan sebagainya, sering jatuh, naik sepeda jatuh, naik ayunan jatuh. Banyak hal yang pernah terjadi, dan itu menjadi trauma yang masih sering muncul, walaupun kelihatannya lucu, tapi itu sesuatu yang pernah dilakukan oleh roh-roh. Iblis pernah mencoba untuk membunuh Anda sejak masa kecil Anda. Semua rancangan daripada si iblis itu saya stop, saya hentikan. Tidak berlaku lagi bagi Anda. Roh maut aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Roh ketidakadilan aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Luka, sakit hati, pahit hati, kecewa dari diri Anda karena perlakuan-perlakuan dari orang tua Anda pada waktu itu, sekarang juga aku pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Air yang hidup mengalir di dalam nama Tuhan Yesus, terus mengalir. Dalam perjalanan hidup Anda sering mengalami masalah-masalah kegagalan dalam hidup. Gagal menikah, gagal pacaran, gagal dalam usaha, gagal dalam pelayanan, gagal dalam studi. Roh kegagalan itu semuanya aku tolak, nyah dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dari setiap anak-anak Allah ini. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Roh kegagalan itu lepas sekarang juga. Roh kemiskinan, sehingga sampai kejerat hutang sana sini, gali lubang tutup lubang, dan akhirnya Anda kecemplung lubang itu sendiri. Hari ini sekarang aku tutup semua lubang itu, dan aku lenyapkan, aku bereskan kutuk hutang ini dalam nama Tuhan Yesus. Segala surat hutang sudah dipakukan di atas kayu salib, dan Yesus tekan lunas. Dia sudah bayar Anda. Anda nggak perlu lagi sekarang menyandang status orang berhutang. Hutangmu dibayar, kegagalanmu diubah menjadi sebuah keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Anda merasa selama ini menjadi orang yang bodoh,
gak bisa apa-apa, selalu gagal mengerjakan ini dan itu. Bahkan Anda mungkin sering diomongin oleh orang lain, goblok kamu itu. Karena nggak mampu menyelesaikan soal di sekolah. Lalu Anda disebut bodoh. Dan itu menjadi label. Sehingga setiap hari Anda berpikir, aku ini orang bodoh. Ku tolak semua label-label itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua perkataan kutuk bodoh itu aku cabut sekarang dari pikiranmu, dari hatimu, dari jiwamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dari setiap anak-anak Allah ini. Kegagalan beruntun. Ibaratnya seperti orang jatuh ketimpa tangga. Apes seperti itu. Nasib apes. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecelakaan, roh malapetaka, ancaman maut bertubi-tubi, juga aku buang, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan, Kau juga akan membereskan masalah-masalah kesehatan atas tubuh setiap anak-anak Allah ini. Segala aneka ragam penyakit yang sedang terjadi atas hidup Anda, penyakit yang aneh-aneh, mungkin karena kerasukan, karena diguna-guna, karena kejiwaan, juga mungkin karena kelemahan fisik Anda. Penyakit itu jadi menaun, terus muncul, tak pernah sembuh, sering kambuh dalam hidup Anda. Dan Anda berpikir, ini penyakit gak masuk akal. Hari ini saudara, segala kutuk penyakit itu aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilut-bilutnya, kamu sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo semua jenis penyakit apapun juga. Yang sakit kanker hari ini juga. Kanker itu harus keluar juga. Tumor, nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kau keluar dari setiap anak-anak Allah itu. Terus migrain, pilek, encok, linu, ambeien, batuk, katarak, rabun, termasuk tuli, budek. Ayo sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus, semua penyakit itu sudah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Engkau nggak perlu sakit lagi. Entah apapun penyebabnya, engkau harus keluar. Kalau ada roh-roh orang mati yang masuk bermanifest dalam diri Anda, dengar roh-roh ini. Kalian harus bertobat. Karena Bapa ingin berdamai dengan kalian. Kalian harus percaya sama Yesus. Undang Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau akan diselamatkan. Engkau akan dikasih tempat yang istimewa. Keluar dari tubuh anak-anak Allah ini. Ikut malaikat surgawi ya. Percaya sama Yesus. Kalau kamu gak mau keluar, aku minta malaikat surgawi seret kamu keluar. Karena anak-anak Allah ini harus tahir, harus kudus kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Terus membebaskan setiap anak-anak Allah ini. Hipakanaya shikanaya takanala paralapa shikanaya ta. Masalah-masalah hati, jiwa Anda, ada kepahitan, ada kebencian, ada dendam yang masih bergejolak di dalam diri Anda. Apapun faktor alasannya, hari ini juga aku mau bereskan Tuhan. Semua roh pahit hati, semua roh dendam, semua roh kecewa, semua roh marah, aku tolak dalam diriku di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas semuanya.
Ayo keluar, 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 keluar. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Si marah itu keluar. Si pahit hati itu keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dari setiap anak-anak Allah ini. Keinginan untuk berontak, gak bisa terima diperlakukan oleh orang lain, gengsi, sombong, semua roh-roh itu juga aku tolak dalam diri anak-anak Allah ini dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini bersih dari pikiran hati setiap anak-anak Allah ini. Lepaskan semuanya, semua akar-akar kepahitannya juga aku cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Cabut keluar sampai akar-akarnya. Perselisihan, perseteruan, pertengkaran, perkelahian, dendam, geram, jengkel, kejam, semua karakter, sifat-sifat itu juga bersih, cuci dengan air yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Kebiasaan ngomel, ngedumel juga nih. Ayo sekarang juga lepas. Dikit-dikit ngedumel, dikit-dikit ngedumel. Ayo, nggak bisa mengucap syukur. Lepas, keluar dari setiap anak-anak Allah ini. Ini waktunya Tuhan membereskan sampai bersih mereka semuanya. Kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan. Yang cerewet juga suka menghakimi orang, suka cari kambing hitam, tukang gosip. Ayo semua roh-roh itu juga cepat keluar. Nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Juga karena merasa diri Anda sebagai victim atau korban dari sebuah peristiwa, sehingga Anda selalu terintimidasi, selalu merasa bersalah. Anda merasa takut untuk ditolak lagi. Anda merasa insecure, gak aman, gak nyaman, sehingga Anda sering menjadi minder, rendah diri. Dan kadang-kadang Anda merenung sendiri, merasa lonely, merasa kesepian. Semua kondisi ini aku tolak dalam nama Yesus. Lepas keluar. Ubah faktanya. Anda lebih dari pemenang, bukan korban. Hari ini Tuhan, Engkau telah berkorban untuk kami. Dan aku terima dengan iman pengorbanan-Mu berlaku buat kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau pulihkan kami semuanya, sehingga saya tidak merasa kesepian, nggak merasa lonely, nggak takut lagi ditolak, nggak merasa bersalah, nggak merasa nggak nyaman. Hari ini aku tahu aku ada di tempat yang tepat, di tangan yang tepat, punya Tuhan yang tepat, sehingga berubah mindsetku. Yang suka curiga berlebihan, cemburu berlebihan, iri hati berlebihan. Saudaranya, tetangganya beli TV 100 inch, lalu Anda buka gedung bioskop. Nggak mau kalah sama orang lain. Ya, iri hati, suka mementingkan diri sendiri, ingin menang sendiri.
Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Suka lari dari masalah, acuh tak acuh. Nah, malam hari ini Tuhan pulihkan setiap anak-anak Allah ini. Semua bentuk tekanan batin membuat Anda gak bergairah, gak ada semangat hidup, pengennya mau mati saja. Buat apa aku hidup? Itu yang sering muncul di dalam pikiran Anda. Bahkan pernah Anda ucapkan ketika Anda sedang frustasi. Semua bentuk pikiran dan omongan sia-sia itu aku hapus di alam roh dan di alam materi. Bangkitkan kembali semangat untuk hidup. Hidup untuk Tuhan. Roh pengen bunuh diri juga lepas dari setiap anak-anak Allah ini. Semua beban-beban diangkat, beban berat karena merasa teraniaya, sedih, duka cita, patah hati dan sebagainya. Mari Roh Kudus bongkar semuanya. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Semua karakter-karakter buruk yang diwariskan oleh orang tua, kakek moyang Anda, juga aku tolak semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kepribadian ekstrim, kepribadian ganda, dalam nama Tuhan Yesus, aku pisahkan sekarang. Engkau punya jati diri, engkau tahu identitasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Masalah-masalah yang membuat Anda mengalami sakit mental, ada yang sampai idiot, ada yang sampai gila, ada yang sampai stres berat, ada yang mengalami depresi, paranoid. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Semua bentuk ketergantungan Anda. Ada yang tergantung dengan obat-obatan, minuman-minuman keras, alkoholisme, obat-obatan, obat bius, sabu-sabu, narkotika. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Semua kecanduannya bersih dalam nama Tuhan Yesus. Cuci dengan air yang hidup. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Juga kebiasaan-kebiasaan buruk, masalah-masalah perbuatan dosa yang sudah menjadi habit dalam kehidupan Anda. Mungkin dosa perzinahan. Mungkin Anda nggak berzina secara fisik, tapi Anda berzina di alam roh dengan pikiran Anda, dengan khayal Anda, keinginan untuk mencuri, kleptomania. Dalam nama Tuhan Yesus, keinginan untuk membunuh, lepas. Masalah-masalah ketidakkudusan di hadapan Allah. Sering onani, masturbasi, pornografi, seks bebas, kumpul kebo, atau melakukan homoseksual, lesbian, penyimpangan-penyimpangan seks, incest, perkosaan, kekerasan seks, pelacuran. Lepas semua dalam nama Tuhan Yesus. Putuskan semua dosa-dosa itu. Buang jauh-jauh dari setiap hati dan pikiran anak-anak Allah ini. Bersih semuanya. Sampai nggak pengen lagi. Semua bentuk kecanduan-kecanduannya, keterikatannya
bereskan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengalir Tuhan Yesus malam hari ini. Terus mengalir. Kami izinkan Roh Kudus untuk terus lebih lagi melakukan jauh lebih daripada apa yang saya sebut malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir. Kuasa-Mu mengalir. Kuasa-Mu mengalir. Kuasa-Mu mengalir. Mengalir, mengalir. Terus mengalir. Mengalir terus Roh Kudus. Haleluya. Terus mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, warashira marala. Haleluya. Haleluya. Sipakara landori mase. Haleluya, haleluya, haleluya. Ranta namamu randori maralamasi. Inna maralamasi. Kerandori masurana yaralamaralamaralamarala takana yaralamu. Terus bebaskan setiap anak-anak Allah malam hari ini. Lebih lagi. Oh lebih lagi. Oh lebih lagi. Oh lebih lagi. Lebih lagi. Ya, pintunya sekarang aku buka. Semua roh-roh terus keluar malam hari ini. Ayo, gak ada yang bandel. Cepat keluar, lepas. Cepat keluar, lepas. Go! Dalam nama Tuhan Yesus. Lepas. Lepas. Sikana maralamu risana ya maralamu. Haleluya, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kebesaran kuasa-Mu, besar kasih-Mu, besar kuasa-Mu. Ila barala takana ya ralamaramu, inna kana yasi. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan dengan iman. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Illa baralama takana ya takara lama sakana ya lama. Illa batakana ya lama serandori marala takuri masih. Illa barala takuri mosandana ya lama masih. Sikana ya lama. Sinda makara marala. Terserah Kristus, Kau bekerja lebih lagi di tengah-tengah kami malam hari ini. Kuasa-Mu mengangkat, membebaskan setiap anak-anak Allah malam hari ini. Terus terlepas dalam nama Yesus. Kita kuri beli para lama. Semua sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh semuanya, sudah sembuh semuanya, sudah sembuh. Kami akui kebesaran-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar.
Kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, kuasa-Mu terlebih besar, iman-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sembuhkan sakitku, pulihkan hidupku, lepaskan diriku. Kuasa-Mu Tuhan, oh kami percaya. Terus Rabbiris, sekarang urapan mengalir memenuhi setiap anak-anak Allah ini, membawa sukacita yang baru, membawa semangat yang baru, membawa perubahan dalam hidupmu. Ada mujizat, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemerdekaan malam hari ini. Terus semua sayap-sayap yang patah telah dipulihkan kembali, sehingga engkau bisa terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Yang pincang dipulihkan sehingga tidak tersiok-siok, bisa jalan, bisa lari, mengejar ketinggalannya. Haleluya. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi angkat sayapmu. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Oh, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi,
Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi katakan dengan iman, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan, oh mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari puji Dia, kami memuji kebesaran-Mu. Oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Maka jiwaku, oh maka jiwaku pun memuji-Mu. Katakan, sungguh besar Kau Allahku. Oh sungguh
besar. Oh Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Ajaib Tuhan sungguh besar, Kau Allahku. Oh sungguh besar Kau Allahku. Kau Allahku. Bapak, kami syukur untuk malam hari ini. Sungguh lawatan begitu luar biasa bagi kami. Kebenaran telah kami terima dan kelepasan juga terjadi atas hidup kami. Ini baru titik awal Engkau bekerja atas hidup kami. Roh Kudus, kami beri otoritas. Silahkan lakukan lebih lagi terhadap anak-anak Allah ini. Kapan saja. Sampai mereka tuntas. Sampai mereka bersih. Dikuduskan, ditahirkan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Semua roh-roh yang telah kami usir, sekarang kau minta malaikat surgawi untuk berberes. Ambil semuanya. Tidak ada yang ketinggalan di rumah kami. Tidak ada tinggalan di tempat-tempat kami kerja atau dimanapun juga. Sehingga tempat sekitar kami bersih kembali. Bawa ke tempat yang ditentukan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tempat kami, hidup kami, tubuh kami semuanya bersih. Tidak ada gangguan sedikit pun. Damai sejahtera Allah melimpah atas kami. Sukacita juga melimpah-limpah atas kami. Dan kami boleh melihat glory from glory itu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kemuliaan-Mu semakin besar atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Boleh buka wajahnya.